Pentingnya pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi penting untuk membekali siswa dalam memahami konsep secara mendalam dan menyelesaikan masalah kompleks. Kemampuan ini mencangkup analisis, sintesis, evaluasi, dan menghasilkan solusi logis. Pada jenjang menengah, siswa dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif, tidak hanya menghafal rumus. Selain itu, kemampuan ini mendukung keterampilan lain seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang menstimulasi berpikir tingkat tinggi, bukan hanya prosedural, agar siswa lebih siap menghadapi masa depan. Yang pertama ada komunikasi matematik. Menurut Hendriana, Sumarno, dan Reheti 2013, kemampuan komunikasi matematik mencangkup situasi ke dalam bahasa dan model matematika, menjelaskan serta mengevaluasi ide matematika secara lisan, tulisan, atau visual, mendiskusikan dan menulis tentang matematika, serta mengemukakan argumen dengan bahasa sendiri. CTM 2000, komunikasi merupakan elemen fundamental dalam pembelajaran matematika yang bertujuan untuk membantu siswa menyusun dan mengaitkan pemikiran matematika mereka melalui komunikasi, mengkomunikasikan pemikiran matematika secara koheren dan jelas kepada teman-temannya, guru, dan orang lain, menganalisis serta menilai pemikiran dan strategi matematika orang lain, serta menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika. Kemampuan komunikasi matematik. Kemampuan komunikasi matematis dapat diukur dan dikembangkan melalui sejumlah indikator yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa indikator tersebut diantaranya ada menurut Sumarno, menyatakan benda-benda nyata, situasi, dan peristiwa sehari-hari ke dalam bentuk model matematika seperti gambar, tabel, diagram, grafik, dan ekspresi matematika. Yang kedua, menjelaskan ide dan model matematika seperti gambar, tabel, diagram, grafik, ekspresi matematika. Yang ketiga, menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang telah dipelajari. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, membaca dengan pemahaman suatu presentasi tertulis. Dan yang terakhir, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan menurut NCTM, yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan dan mendemonstrasikan serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. Dan yang terakhir, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi matematika, dan strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi. Indikator kemampuan komunikasi matematis dan penjelasan konseptualnya. Menurut Sumarno, yang pertama, menyatakan benda-benda nyata, situasi, dan peristiwa sehari-hari ke dalam bentuk. Indikatornya mampu mengidentifikasi dan menghubungkan masalah nyata dengan konsep matematika. Yang kedua, mampu menyajikan masalah nyata dalam bentuk model matematika seperti gambar, tabel, diagram, grafik, atau ekspresi matematika. Konseptualnya, kemampuan ini mencerminkan pemahaman siswa dalam mengubah fenomena dunia nyata menjadi representasi matematika yang tepat, yang menjadi dasar penting dalam pemodelan matematika untuk menyelesaikan masalah konseptual. Yang kedua, menjelaskan ide dan model matematika. Indikatornya mampu menyampaikan makna dari representasi matematika secara lisan dan tertulis. Yang kedua, mampu menginterpretasikan model matematika seperti gambar, tabel, grafik, dan lainnya, dan menjelaskan hubungan dengan situasi awal. Konseptualnya, komunikasi matematika melibatkan kemampuan siswa untuk menjelaskan ide atau strategi matematika secara lisan maupun tulisan, serta memahami dan mengevaluasi pemikiran matematika orang lain. Yang ketiga, menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang dipelajari. Indikatornya mampu menyusun pertanyaan berdasarkan materi atau situasi matematika. Yang kedua, mampu menjelaskan proses berpikir atau alasan dibalik jawaban atau solusi matematika. Konseptualnya, ini menunjukkan kemampuan reflektif dalam belajar matematika, di mana siswa tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga mampu membuat pertanyaan dan menjelaskan alasan atau prosedur dalam menjawabnya. Berdiskusi dan menulis tentang matematika. Indikatornya mampu mengikuti diskusi dan memahami ide yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menyampaikan pendapat, gagasan, atau solusi matematika secara tertulis dan lisan dalam diskusi. Konseptualnya, kemampuan ini menekankan kolaborasi dan komunikasi dua arah,
mendengarkan secara aktif, dan berpartisipasi dalam diskusi, memungkinkan pertukaran ide dan pengembangan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep matematika. Yang kelima, membaca dengan pemahaman suatu presentasi tertulis. Indikatornya mampu memahami teks matematika seperti soal cerita, artikel, atau uraian konsep. Yang kedua, mampu menafsirkan dan menilai informasi matematika dari teks tertulis. Konseptualnya, pemahaman terhadap bacaan matematika mencakup kemampuan menangkap maksud, prosedur, dan ide yang terkandung dalam teks. Ini sangat penting untuk menyelesaikan soal cerita dan memahami materi dari sumber bacaan. Dan yang terakhir, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Indikatornya, kemampuan penalaran matematis mencakup menyusun dugaan berdasarkan pola. Yang kedua, membangun argumen logis dengan bukti. Yang ketiga, menyusun definisi dari sifat yang diamati. Dan yang terakhir, membuat generalisasi dari beberapa kasus atau contoh. Konseptualnya, kemampuan ini terkait erat dengan berpikir kritis dan kreatif dalam matematika. Konjektur dan generalisasi merupakan hasil dari pemahaman mendalam terhadap konsep dan argumen logis mendasari proses pembuktian matematika. Selanjutnya ada menurut NCTM, yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan, mendemonstrasikannya, serta menggambarkannya secara visual. Indikatornya, kemampuan komunikasi matematis mencakup kemampuan siswa untuk menjelaskan ide atau prosedur matematika secara tertulis, mendemonstrasikan langkah-langkah penyelesaian soal secara lisan atau fisik, dan yang terakhir, menggunakan representasi visual seperti grafik, diagram, atau gambar untuk memperjelas ide matematika. Konseptualnya, kemampuan komunikasi matematis mencerminkan sejauh mana siswa dapat menyampaikan pemahaman konsep matematika secara fleksibel melalui lisan, tulisan, dan visualisasi yang membantu menghubungkan ide abstrak ke bentuk konkret dan memperkuat pemahaman konsep. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. Indikatornya, mampu menangkap makna dari penjelasan matematika yang diberikan oleh orang lain, mampu membaca dan menginterpretasikan grafik tabel, simbol, ataupun teks matematika, dan yang terakhir, mampu memberikan tanggapan atau penilaian terhadap suatu solusi, argumen, atau prinsip matematika. Konseptualnya, kemampuan reseptif dalam komunikasi matematika mencerminkan sejauh mana siswa dapat mendengarkan, memahami, dan mengevaluasi ide matematika orang lain secara kritis, yang penting untuk membangun pemahaman reflektif dan berpikir analitis. Dan yang terakhir ada kemampuan dalam menggunakan istilah, notasi, dan strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan dengan model situasi. Indikatornya mampu menggunakan simbol dan notasi matematika dengan tepat, mampu menyusun argumen atau pernyataan matematika dengan struktur yang logis dan sesuai aturan. Yang terakhir, mampu membangun model matematika dari situasi nyata menggunakan bahasa dan simbol matematika yang benar. Konseptualnya, kemampuan komunikasi matematis mencakup penggunaan bahasa dan notasi matematika secara tepat untuk menyampaikan ide secara jelas dan universal, serta penyusunan struktur logis yang mencerminkan pemikiran sistematis dan ilmiah siswa. Selanjutnya ada fungsi dan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Menurut Hendrian dan Sumarno mengungkapkan pentingnya kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, menajamkan cara berpikir siswa, yaitu membantu siswa dalam mengorganisasi dan membangun pengetahuan matematika mereka. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik, yaitu memfasilitasi siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah secara efektif. Yang ketiga, memajukan penalaran dan membangun kemampuan diri, yaitu mendorong siswa untuk berpikir logis dan sistematis dalam proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial, yaitu membantu siswa dalam berinteraksi dan berkomunikasi dalam komunitas matematik. Dan yang terakhir, sebagai aktivitas sosial dan alat bantu berpikir, yaitu sebagai komunikasi matematis direkomendasikan oleh para pakar untuk terus dikembangkan di kalangan peserta didik. Model pembelajaran yang meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama ada PBL, mendorong siswa untuk belajar secara aktif melalui pemecahan masalah nyata, melatih siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, mengemukakan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, dan membangun pemahaman secara kolaboratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model PBL secara signifikan berkontribusi dalam pengembangan kemampuan komunikasi matematis siswa. Yang kedua ada TTW, melibatkan 3 tahapan, yaitu berpikir, berbicara, dan menulis. Siswa membangun dan merefleksikan pemikirannya terhadap suatu permasalahan,
berdiskusi dalam kelompok, dan menemukan hasil pemahaman dalam bentuk tulisan. Model ini efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Yang terakhir ada TPS, terdiri dari 3 tahapan, yaitu berpikir secara mandiri, berdiskusi berpasangan, dan berbagi hasil diskusi kepada kelompok atau kelas. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara individu dan mengembangkan kemampuan kolaboratif secara partisipatif dalam proses pembelajaran. Model ini juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Dan yang terakhir ada hubungan komunikasi dengan berpikir matematis tingkat tinggi. Kemampuan komunikasi matematis memainkan peran strategis dalam mengembangkan berpikir matematis tingkat tinggi. Hal ini tidak hanya melibatkan penyampaian hasil akhir, tetapi juga kemampuan untuk menjelaskan ide, strategi, menafsirkan simbol dan model, serta merefleksikan proses berpikir secara koheren dan sistematis. Penelitian oleh Megasari Lingga et al. 2023 menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian akademik mahasiswa, khususnya indeks prestasi kumulatif IPK. Dengan demikian, komunikasi matematis menjadi alat penting bagi siswa untuk membangun dan menguji pemahaman mereka terhadap konsep matematika serta mengekspresikan pemikiran analitis, logis, dan kritis secara ini mencakup penggunaan bahasa matematika yang tepat, simbolisasi, serta representasi visual seperti diagram, tabel, atau grafik. Karena itu, komunikasi matematis merupakan komponen integral dari berpikir matematis tingkat tinggi yang saling terkait dan mendukung dalam menciptakan proses belajar yang mendalam, reflektif, dan bermakna. Yang kedua yaitu ada kemampuan koneksi matematik. Definisi menurut para ahli. Ada NCTM 2000 dan Kurniawan 2006, yaitu kemampuan siswa mengenali dan menggunakan hubungan antar ide matematika, memahami bagaimana ide-ide saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan, menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. Menurut Sumarmo 2006, yaitu kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa untuk mengaitkan berbagai ide, konsep, dan prosedur matematika, baik dalam konteks internal matematika maupun dengan bidang lain di luar matematika. Ada 2 tipe koneksi matematik menurut NCTM Kurniawan 2006, yaitu 1. Modeling connection, yang dimana hubungan antara masalah dunia nyata atau disiplin ilmu lain dengan representasi matematikanya. Yang kedua yaitu ada mathematical connection, yang dimana 1. Hubungan antar 2 representasi yang ekuivalen. Yang kedua yaitu ada termasuk proses penyelesaian dari masing-masing representasi. Koneksi matematik kedua memiliki beberapa indikator. Yang pertama yaitu indikator dari NCTM 2000 yang terdiri dari 1. Mengenali dan menggunakan koneksi antar ide-ide dalam matematika. Yang kedua yaitu memahami bagaimana ide-ide dalam matematika saling berkaitan dan saling membangun satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan. Yang ketiga yaitu ada mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika itu sendiri. Yang kedua yaitu indikator dari menurut Sumarmo 2006 yang terdiri dari 5 indikator, yaitu 1. Mengenali dan menggunakan koneksi antar ide-ide dalam matematika. Yang kedua yaitu memahami bagaimana ide-ide dalam matematika saling berkaitan dan saling membangun satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan. Yang ketiga yaitu mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika itu sendiri. Yang keempat yaitu mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Yang terakhir, yang kelima yaitu menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lainnya. Di sini juga ada indikator kemampuan koneksi matematik dengan penjelasan konseptualnya beserta contohnya. Yang ke-1 yaitu koneksi antar ide dalam matematika. Dalam pengertiannya yaitu mengidentifikasi hubungan antar konsep dalam suatu topik matematika dengan tujuan konseptual yaitu mendorong pemahaman matematika sebagai kumpulan ide yang saling terhubung. Contohnya seperti mengkaitkan keliling dengan luas pada bangun datar. Yang kedua yaitu keterkaitan ide matematika sebagai kesatuan dengan pengertian melihat struktur dari berbagai konsep matematika yang saling mendukung dengan tujuan konseptualnya yaitu menekankan pembelajaran yang progresif dan holistik dengan contoh seperti pemahaman tentang sistem persamaan linear mendukung pemahaman tentang fungsi linear. Yang
ketiga yaitu ada penerapan matematika di dunia nyata. Pengertiannya menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari atau bidang lainnya dengan tujuan konseptual yaitu menunjukkan bahwa matematika relevan dan berguna untuk menyelesaikan masalah nyata dengan contoh seperti menghitung biaya belanja, membaca data cuaca dengan grafik, menerapkan persamaannya dalam fisika. Yang keempat yaitu ada hubungan antar representasi matematika dan pengertian menghubungkan dan memahami konsep dalam bentuk grafik, tabel, verbal, dan simbolik dengan tujuan konseptual yaitu memperkuat pemahaman dengan menyajikan konsep dari berbagai sudut pandang. Contohnya seperti menyajikan fungsi kuadrat dalam bentuk grafik, tabel, nilai, dan persamaan simbolik. Yang kelima yaitu ada representasi ekvivalen dalam matematika dengan pengertian yaitu mengenali bahwa konsep atau prosedur bisa disajikan dalam bentuk berbeda namun bermakna bersama. Tujuan konseptualnya yaitu menunjukkan bahwa matematika itu fleksibel dalam penyajian tanpa mengubah makna. Contohnya misalkan X pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0 ekivalen dengan X dikurang 3 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Yang keenam yaitu ada prosedur yang beragam, hasil yang sama. Pengertiannya yaitu menyadari bahwa ada berbagai prosedur untuk menyelesaikan masalah yang sama secara ekivalen dengan tujuan konseptual yaitu meningkatkan berpikir fleksibel dan memilih strategis yang terbaik. Contohnya seperti menyelesaikan sistem persamaan dengan substitusi, eliminasi, atau grafik. Yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah koneksi antar topik dan disiplin. Pengertiannya menghubungkan suatu topik matematika dengan topik lain atau pelajaran lain. Tujuan konseptualnya yaitu membangun pemahaman lintas topik dan disiplin membuat matematika lebih kontekstual. Contohnya seperti peluang ke statistika, terus statistika ke peluang juga, terus aljabar ke ekonomi, ekonomi juga ke aljabar. Selain indikator, koneksi matematik juga memiliki fungsi dan perannya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi. Yang kesatu, memperkuat pemahaman konsep, seperti membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan menyeluruh. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, seperti koneksi antar konsep mendukung penerapan pengetahuan dalam berbagai jenis soal. Yang ketiga yaitu ada mendorong penerapan matematika dalam kehidupan nyata, seperti menunjukkan relevansi matematika, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Di sini juga ada peran yaitu satu, membangun jembatan antar konsep seperti mengkaitkan materi lama dengan materi baru untuk pembelajaran yang kohesif. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti mendorong berpikir kritis dan analisis melalui menghubungkan konsep dalam berbagai konteks. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan kemandirian belajar, seperti siswa menjadi lebih mandiri karena dapat mengintegrasikan pengetahuan secara efektif. Di sini juga ada hubungan antara koneksi matematis dengan berpikir matematis tingkat tinggi. Nah, kemampuan koneksi matematis adalah fondasi utama dalam mengembangkan HOTS. Berikut penjelasan rinci bagaimana koneksi matematis mendukung pengembangan HOTS. 1. Seperti memfasilitasi pemahaman mendalam. Dengan menghubungkan konsep membantu siswa memahami materi secara lebih dalam. Yang kedua yaitu meningkatkan pemecahan masalah kompleks, yaitu memungkinkan penerapan pengetahuan dalam beragam jenis soal. Yang ketiga yaitu mendorong aplikasi nyata, seperti membantu siswa melihat relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemampuan koneksi matematis adalah jembatan antara pengetahuan konseptual dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tanpa koneksi yang kuat, pemahaman siswa cenderung dangkal dan terputus-putus. Selanjutnya ada kemampuan yang ketiga, yaitu penalaran matematik. Penalaran adalah proses berpikir yang digunakan seseorang untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam pembelajaran matematika, penalaran ini menjadi fondasi yang penting. Melalui penalaran, siswa itu dilatih tidak hanya untuk menyelesaikan soal, tetapi juga untuk membuktikan pernyataan, menyusun argumen logis, dan memahami keterkaitan antara konsep matematika. Dengan kata lain, penalaran membantu siswa membangun pemahaman yang lebih dalam, bukan sekedar menghafal rumus saja. Jika kita lihat secara bahasa, menurut The Random House Dictionary,
Ada dua definisi yang penting. Yang pertama ada reasoning atau penalaran diartikan sebagai the act or process of a person who reasons, yakni kegiatan atau proses menalar yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan reason diartikan sebagai the mental powers concerned with forming conclusion, judgment, or inferences, yang berarti kekuatan mental yang berkaitan dengan pembentukan kesimpulan atau penilaian. Dari dua definisi ini, menekankan bahwa penalaran adalah bagian dari aktivitas kognitif yang aktif yang membutuhkan kemampuan berpikir logis dan juga mendalam. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana para ahli memandang penalaran dalam konteks matematika. Munadi menyatakan bahwa kekuatan penalaran adalah dasar dalam berpikir analitis dan sintetis. Sedangkan menurut Gardner dan rekan-rekannya, penalaran matematis mencakup kemampuan menganalisis, menyintesis, mengeneralisasi, memberikan alasan yang logis, serta menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Artinya, penalaran tidak hanya tentang berpikir logis, tetapi juga mengembangkan cara berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan matematika yang sangat kompleks. Next, ada jenis penalaran matematik. Penalaran matematis dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu jenis yang pertama ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Dalam penalaran ini, jika semua premis yang digunakan benar, maka kesimpulan yang ditarik pasti juga benar. Menurut Barnes dan Nobel, penalaran deduktif menghasilkan kesimpulan yang logis dan pasti, asalkan didasarkan pada premis yang benar dan disusun dengan argumen yang sah. Penalaran ini sering kita jumpai dalam pembuktian matematika, seperti ketika kita menyimpulkan sifat bangun datar dari definisi dan teorema yang telah berlaku secara umum. Jenis kedua adalah penalaran induktif. Berbeda dengan deduktif, penalaran induktif justru bergerak dari hal-hal khusus menuju kesimpulan umum. Menurut Shadid, penalaran induktif melibatkan proses mengamati pola, mengeksplorasi data, lalu membentuk generalisasi. Penalaran ini sangat berguna terutama pada tahap awal pembelajaran matematika karena mendorong siswa menemukan konsep-konsep baru melalui pengamatan terhadap contoh yang konkret. Contohnya, siswa mengamati beberapa kasus dari sifat bilangan genap, lalu menyimpulkan bahwa ternyata hasil penjumlahan dua bilangan genap itu selalu genap. Selanjutnya ada indikator kemampuan penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis dapat diukur dan dikembangkan melalui sejumlah indikator yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa indikator tersebut diantaranya, yang pertama ada indikator menurut Asmarbani. Dikutip dalam Wijaya pada tahun 2016, Asmarbani mengemukakan bahwa kemampuan penalaran matematis itu mencakup berbagai aktivitas berpikir tingkat tinggi. Beberapa indikator yang penting diantaranya adalah membuat analogi dan generalisasi, memberikan penjelasan dengan menggunakan model, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi, menyusun dan menguji konjektur, serta memeriksa validitas suatu argumen. Selain itu, kemampuan ini juga mencakup keterampilan dalam menyusun pembuktian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mengikuti aturan inferensi secara logis. Semua indikator ini menggambarkan bagaimana siswa menggunakan logika dalam menyusun ide dan menyelesaikan masalah matematika secara sistematis. Selanjutnya, ada indikator penalaran matematis menurut Sumarmo. Yang dikutip dalam Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2015, indikator penalaran matematis dijelaskan lebih luas lagi. Indikator yang pertama adalah kemampuan menarik kesimpulan logis, lalu memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, atau sifat matematika. Sumarmo juga menekankan pentingnya kemampuan memperkirakan jawaban dan proses solusi secara rasional. Indikator lainnya termasuk menggunakan pola dan hubungan, menyusun dan menguji konjektur, membuat counter example atau contoh perbandingan, memeriksa validitas argumen, dan menyusun pembuktian baik langsung, tidak langsung maupun dengan induksi matematika. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa penalaran matematis adalah fondasi utama dalam pembelajaran matematika yang bermakna dan juga kritis. Dari kedua pendapat para ahli tadi tentang indikator kemampuan penalaran matematis dapat disimpulkan menjadi beberapa indikator utama penalaran matematis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada menarik kesimpulan logis. Pertama, siswa itu harus mampu menarik kesimpulan logis, yaitu mengambil keputusan secara rasional berdasarkan informasi yang tersedia, bukan hanya berdasarkan intuisi, yang mana ini mencerminkan penggunaan prinsip logika secara konsisten. Yang kedua, mengajukan dan menguji konjektur.
Konjektur adalah dugaan yang belum terbukti. Siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pola, lalu mengajukan dugaan, dan selanjutnya menguji kebenarannya melalui contoh atau pembuktian secara formal. Yang ketiga, ada menyusun pembuktian. Berikutnya adalah kemampuan menyusun pembuktian, baik secara langsung, tidak langsung, maupun melalui induksi. Ini adalah salah satu bentuk tertinggi dari penalaran logis dalam matematika. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan pola dan hubungan. Kemampuan ini memungkinkan siswa mengenali struktur atau pola dalam data, yang kemudian digunakan untuk memodelkan atau menyederhanakan masalah. Yang kelima, menyusun dan mengevaluasi argumen. Siswa itu perlu mampu menyusun argumen secara logis untuk mendukung suatu pernyataan, serta mengevaluasi keabsahan argumen tersebut berdasarkan prinsip logika matematika. Yang keenam, representasi gagasan matematis. Sangat penting bagi siswa untuk menyajikan pemikirannya dalam bentuk verbal, simbolik, atau visual. Representasi ini memudahkan pemahaman dan komunikasi ide matematis. Dan yang terakhir, memberikan penjelasan terhadap solusi. Siswa itu tidak hanya menyajikan jawaban, tetapi juga harus menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan serta alasannya. Ini menunjukkan pemahaman konsep secara mendalam. Keseluruhan indikator-indikator ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung dalam bentuk penalaran matematis yang utuh, logis, dan juga bermakna. Selanjutnya, ada fungsi dan peran kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa memahami konsep abstrak. Matematika bersifat abstrak dan seringkali tidak bisa divisualisasikan secara langsung. Penalaran membantu siswa membangun pemahaman yang runtut terhadap simbol dan struktur matematis. Tanpa adanya ini, siswa itu cenderung hanya menghafal rumus tanpa memahami maknanya. Ini pendapat menurut Sumarmo yang dikutip dalam Lestari dan Yudi Negara pada tahun 2015. Yang kedua, mendorong siswa berpikir reflektif dan kritis. Penalaran melatih siswa untuk meninjau kembali proses yang mereka lakukan. Apakah strateginya tepat, apakah jawabannya valid, dan apakah ada cara yang lebih efisien? Ini sangat penting untuk membentuk kebiasaan berpikir kritis dan juga reflektif siswa. Ini pendapat dari Littner pada tahun 2008. Fungsi dan peran yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berargumen dan pembuktian. Matematika bukan hanya soal jawaban, tetapi juga alasan di balik jawaban. Penalaran menjadi dasar untuk membangun argumen yang sahih dan menyusun pembuktian baik secara formal maupun deduktif. Yang keempat, mempersiapkan siswa hadapi soal non-rutin. Soal-soal non-rutin tidak bisa dihadapi dengan rumus hafalan. Dibutuhkan pemahaman konteks dan kemampuan mengevaluasi berbagai solusi. Disinilah penalaran sangat berperan dalam proses berpikir siswa, terutama dalam soal-soal yang menuntut higher order thinking skill. Pendapat ini menurut Cita Dwi Rosita pada tahun 2022. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu memperkuat problem solving dan pemodelan matematika. Kemampuan menyelesaikan masalah dan memodelkan situasi di dunia nyata memerlukan analisis yang kuat. Penalaran adalah fondasi yang menggerakkan seluruh proses ini, dari memahami masalah hingga menyajikan solusi secara sistematis. Dari Kilpatrick pada tahun 2001. Jadi, penalaran matematis itu bukan sekedar keterampilan tambahan, tetapi merupakan inti dari semua proses berpikir dan pembelajaran matematika yang sangat bermakna. Nah, kita memasuki bahasan yang terakhir, yaitu mengenai keterkaitan antara penalaran dan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi atau higher order mathematical thinking. Berpikir tingkat tinggi dalam matematika bukan hanya soal mengerjakan prosedur atau rumus, tetapi tentang bagaimana siswa menganalisis, mengevaluasi, merefleksi, bahkan menyintesis informasi matematika secara logis dan mendalam. Itu menurut kutipan dari Lestari dan Yudi Negara pada tahun 2015. Dalam konteks ini, penalaran berperan sebagai fondasi utama. Menurut Sumarmo, penalaran mencakup cara berpikir kritis, logis, analitis, kreatif, dan reflektif. Ini bukan sekedar mengingat, tetapi melibatkan kemampuan untuk membuktikan, menarik kesimpulan, dan menghubungkan konsep. Sejalan dengan itu, Cita Dwi Rosita juga menyebutkan bahwa penalaran mendukung proses penyelesaian masalah, membangun struktur logika, dan membuat generalisasi. Saat siswa mengamati pola dan menyusun pembuktian, mereka sedang melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, peran penalaran dalam proses berpikir tingkat tinggi itu apa sih?
Nah, berpikir tingkat tinggi juga menuntut siswa untuk mentransfer pengetahuan ke situasi baru yang kompleks dan tidak terstruktur. Penalaran berperan penting untuk memfasilitasi proses ini. Dengan penalaran yang baik, siswa itu mampu mengidentifikasi keterkaitan antar konsep atau masalah, mengembangkan strategi berbasis pemahaman bukan hanya hafalan, mengevaluasi solusi dengan logika, dan mengkomunikasikan ide dengan alasan yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Schofield bahkan menyebut penalaran sebagai alat untuk mengeksplorasi dan membangun makna dalam matematika. Disinilah siswa bertindak sebagai pembangun pengetahuan, bukan hanya sekedar penerima informasi saja. Jadi kesimpulannya, penalaran adalah prasyarat dari berpikir tingkat tinggi, dan sebaliknya, kemampuan berpikir tingkat tinggi akan tumbuh optimal bila ditopang oleh penalaran yang kuat. Studi kasus, di mana studi kasus ini kita ambil dari OSN Matematika SMA 2023 dengan soal, misalkan ABCD segi 4 tali busur dengan lingkaran luar W dan BC sama dengan CD, diagonal AC dan BD berpotongan di titik E dan diketahui bahwa BE sama dengan 7 dan DE sama dengan 5. Jika garis singgung W di titik A memotong perpanjangan diagonal BD di titik P, maka PD per PB bentuk M per N dapat dituliskan dengan M, N bilangan asli yang relatif prima. Nilai dari M plus N adalah penyelesaian yang diketahui, yaitu ABCD adalah segi 4 tali busur atau siklik dengan lingkaran luar W. Sisi-sisi yaitu BC sama dengan CD, diagonal AC dan BD berpotongan di titik E, panjang BE sama dengan 7 dan DE sama dengan 5, garis singgung dari titik A terhadap lingkaran W memotong perpanjangan diagonal BD di titik P. Yang ditanyakan berapakah nilai PD per PB sama dengan M per N dengan M, N bilangan asli yang relatif prima. Tentukan dari M plus N. Dengan jawab, yaitu perhatikan gambar berikut. Untuk menjawab soal ini, kita perlu memahami hubungan antara garis singgung, segitiga-segitiga yang terbentuk, serta sifat segi 4 tali busur. Perhatikan gambar sebelumnya. Nah, untuk langkah pertama, yaitu gunakan sifat segi 4 tali busur. Karena BC sama dengan CD, maka sudut BAC sama dengan sudut CAD ini yang mana menunjukkan bahwa diagonal AC membagi sudut BAD menjadi dua bagian yang sama besar. Dengan demikian, dalam segitiga ABD, garis AE adalah garis bagi sudut, maka berlaku perbandingan garis AB per AD sama dengan BE per DE sama dengan 7/5. Selanjutnya, langkah kedua, gunakan sifat garis singgung. Titik A adalah titik singgung garis terhadap lingkaran. Maka, sudut antara garis singgung dan tali busur PAD sama dengan sudut keliling PBA. Sehingga segitiga PAD kira-kira sama dengan segitiga PBA dan berlaku PD per PA sama dengan PA per PB. Kita kalikan silang, didapatkan PA kuadrat sama dengan PD dikali dengan PB. Selanjutnya, langkah ketiga, gunakan hasil perbandingan dari langkah 1. Dari langkah sebelumnya, diketahui bahwa PD per PA sama dengan AD per AB sama dengan 5/7. Kita kalikan silang, didapatkan PA sama dengan 7/5 PD. Substitusikan ke dalam rumus, PA kuadrat sama dengan PD dikali PB. Karena PA sudah diketahui, maka kita substitusikan ya. Jadinya 7/5 PD kita kuadratkan sama dengan PD dikali PB, dihasilkan 7 kuadrat itu 49, 5 kuadrat itu 25, jadinya 49/25 PD kuadrat sama dengan PD dikali PB. Kita sederhanakan menjadi 49/25 PD sama dengan
PB. PD per PB sama dengan 25 per 49. Jadi kesimpulannya PD per PB sama dengan 25 per 49. Itu sama aja dengan M per N. Maka didapatkan M itu nilainya 25 dan N itu nilainya 49, sehingga M ditambah N, 25 ditambah 49 hasilnya adalah 74. Identifikasi kemampuan berpikir yang muncul dan alasannya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS menjadi tujuan utama pembelajaran matematika abad ke-21, mencakup keterampilan analisis, evaluasi, dan kreasi menurut taksonomi Bloom revisi. Dalam konteks ini, soal yang menuntut penalaran, koneksi, dan komunikasi matematis secara mendalam sangat relevan untuk mengukur HOTS. Penelitian ini menganalisis soal OSN Matematika SMA 2023 dengan mengacu pada indikator kemampuan matematis dari Sumarno 2010 dan STM 2000, serta mengevaluasi kelayakannya sebagai soal HOTS. Soal tersebut menguji pemahaman siswa tentang konsep geometri tingkat lanjut, termasuk segi 4 tali busur, garis singgung, dan perbandingan segmen, yang menuntut kemampuan mengaitkan berbagai elemen geometris dan menyelesaikannya dalam bentuk rasio numerik. Selanjutnya ada analisis berdasarkan kemampuan matematis. Yang pertama ada penalaran matematis. Menurut Sumarno, penalaran matematis mencakup kemampuan untuk menarik kesimpulan logis, melakukan manipulasi dan pembuktian, serta menyusun argumen berdasarkan fakta atau pola matematika. Dalam soal ini, peserta diminta untuk yang pertama menyimpulkan relasi antara titik P, PD, dan PB dari data BE sama dengan 7 dan DE sama dengan 5, melakukan manipulasi rasio dengan pendekatan geometris. Yang kedua ada menyusun argumen deduktif yang logis untuk menentukan bentuk pecahan PD per PB. Dengan demikian, indikator penalaran matematis seperti menyusun dan menguji konjektur, menyusun pembuktian, dan menarik kesimpulan logis menurut Sumarno 2010 sangat relevan dengan soal ini. Yang kedua, koneksi matematis. Berdasarkan NCTM yang dikutip oleh Sumarno, koneksi matematis merupakan kemampuan menghubungkan berbagai ide atau konsep matematika baik secara internal maupun eksternal, nyata atau bidang lainnya. Soal ini mengharuskan siswa untuk yang pertama menghubungkan konsep segi 4 tali busur, garis singgung, serta sifat-sifat segmen dalam lingkaran. Yang kedua, mengaitkan geometri dengan aljabar melalui perbandingan panjang. Dan yang terakhir, memvisualisasikan konfigurasi berdasarkan narasi dan menerapkannya untuk menyusun perbandingan. Indikator seperti ini mengaitkan konsep antar topik matematika dan menggunakan representasi yang ekuivalen. Terpenuhi dalam soal 3, komunikasi matematis. Komunikasi matematis menurut Sumarno mencakup kemampuan untuk menyatakan ide secara verbal, visual, atau simbolik. Meskipun tidak secara eksplisit diminta, penyelesaian soal ini mensyaratkan peserta untuk yang pertama, mengubah narasi verbal ke dalam sketsa geometri. Yang kedua, menggunakan simbol matematika seperti notasi rasio PD per PB, menyusun argumen atau penjelasan yang logis dan matematis. Indikator seperti ini menggunakan notasi dan simbol yang tepat dan mengubah informasi verbal ke dalam representasi visual relevan pada soal ini. Yang terakhir ada kategori soal sebagai soal HOTS mengacu pada taksonomi Bloom. Revisi soal ini menuntut keterampilan berpikir tingkat C4, analisis, dan C5 yaitu evaluasi karena soal bersifat non-rutin dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghafal rumus, membutuhkan integrasi berbagai konsep matematika dan memerlukan kemampuan berpikir abstrak, visualisasi, serta penalaran deduktif untuk mencapai solusi. Sehingga soal ini sesuai dengan kriteria HOTS yang dirumuskan oleh Anderson dan Cradwell 2001 yaitu kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan berdasarkan informasi yang kompleks. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa soal OSN Matematika SMA 2023 memenuhi kriteria soal berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Soal ini menuntut yang pertama penalaran matematis dan dalam menyusun argumen dan menarik kesimpulan. Yang kedua, koneksi matematis dalam mengintegrasikan berbagai konsep geometri dan aljabar. Yang terakhir yaitu komunikasi matematis dalam mentransformasi informasi verbal menjadi visual dan simbolik.
Yang pertama ada soal komunikasi matematik. Doni melihat barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai suku ke-20. Ia berkata jumlah bilangan pada posisi genap lebih besar daripada jumlah bilangan pada posisi ganjil. Apakah pernyataan Doni benar? Jelaskan alasanmu. Diketahui barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai suku ke-20. Yang kedua, barisan ini adalah barisan aritmatika dengan suku pertama A sama dengan 2, B sama dengan 2, banyak suku sama dengan 20. Yang ditanya adalah apakah jumlah bilangan pada posisi genap lebih besar daripada jumlah bilangan pada posisi ganjil. Langkah pertama, tentukan suku pada posisi ganjil. Posisi ganjil, suku ke-1, 3, 5, sampai 19, banyaknya suku sama dengan 10. Suku pertama pada posisi ganjil yaitu U1 sama dengan 2, suku terakhir pada posisi ganjil sama dengan U19, sama dengan jadi 2 dikali 19 sama dengan 38. Jumlah suku posisi ganjil yaitu S ganjil sama dengan 10 per 2 dikali 2 ditambah 38 sama dengan 5 dikali 40 sama dengan 200. Yang kedua, tentukan suku pada posisi genap. Posisi genap suku kedua 4, 6, sampai 20, banyaknya suku sama dengan 10. Suku pertama pada posisi genap yaitu U2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Suku terakhir yaitu U20 sama dengan 2 dikali 20 sama dengan 40. Jumlah suku posisi genap yaitu S genap sama dengan 10 per 2 dikali 4 ditambah 40 sama dengan 5 dikali 44 sama dengan 220. Jadi kesimpulannya S genap sama dengan 220 lebih besar daripada S ganjil sama dengan 200. Jadi pernyataan Doni benar, jumlah bilangan pada posisi genap lebih besar daripada jumlah bilangan pada posisi ganjil. Alasannya yang pertama ada analisis, siswa harus membedakan antara posisi ganjil dan genap, bukan hanya angka ganjil dan genap. Ini memerlukan pemahaman konteks soal. Yang kedua ada evaluasi, siswa diminta mengevaluasi pernyataan yaitu Doni apakah benar atau tidak berdasarkan perhitungan matematis. Yang ketiga ada kreasi atau argumen, siswa harus menyusun argumen logis untuk menyimpulkan apakah pernyataan benar atau salah berdasarkan bukti matematis. Dan yang keempat ada kontekstualisasi, yaitu soal disajikan dalam bentuk cerita konstekstual. Doni melihat barisan dan membuat klaim, bukan hanya perhitungan langsung. Ini menuntut pemahaman konsep dan penerapan. Indikator soal yaitu NCTM dan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Yang pertama, menjelaskan gagasan matematis secara tertulis, yaitu siswa diminta menyampaikan pendapatnya dan menjelaskan langkah-langkah perhitungan. Yang kedua, menggunakan representasi matematis, misal rumus pola barisan, yaitu siswa harus mengidentifikasi barisan dan menggunakan rumus jumlah barisan aritmatika. Yang ketiga, menyusun argumen logis berdasarkan perhitungan, yaitu siswa membandingkan dua hasil dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang dihitung. Yang terakhir ada mengevaluasi pernyataan matematis, yaitu siswa diminta menentukan benar atau salahnya pernyataan Doni. Selanjutnya ada indikator apa yang paling ditekankan. Soal ini menekankan keterampilan evaluasi matematis dalam pemecahan masalah yang memerlukan penalaran logis. Siswa diharuskan menghubungkan konsep barisan aritmatika dengan kemampuan berpikir kritis untuk menilai kebenaran suatu pernyataan, mencerminkan integrasi antara representasi matematis, argumen logis, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan indikator penalaran dan komunikasi matematis dalam standar NCTM serta kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Di sini ada soal TOTS yaitu untuk kemampuan koneksi matematik. Soalnya seorang arsitek ingin membuat desain taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 2 meter lebih panjang dari lebar. Di tengah taman akan dibangun kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter. Seluruh taman akan dipasang rumput kecuali bagian kolam. Jika luas taman yang ingin dipasang rumput adalah 60 meter persegi, tentukan panjang dan lebar taman tersebut. Gunakan V 3,14. Nah, solusi penyelesaiannya diketahui kan panjang taman itu 2 meter, lebih panjang dari lebar taman. Jadi panjang sama dengan lebar ditambah 2. Nah, diameter kan kan per meter, sehingga jari-jari kolomnya tuh R-nya yaitu 2 R. Nah, luas taman yang dipasang rumput yaitu kan 60 meter persegi. Gunakan V sama dengan 3,14. Yang ditanya yaitu tentukan panjang dan lebar taman.
Langsung saja kita jawab, yaitu yang pertama dengan menggunakan menghitung luas kolam. Seperti A kolam sama dengan PR kuadrat. Yang tadi V-nya itu kan 3,14, R-nya itu 2, berarti 2 dikuadratkan kan. Jadi 3,14 dikali 2 kuadrat sama dengan menjadi 12,56 meter persegi. Nah, menggunakan informasi luas taman yang kita sebut, luas taman tersebut adalah seluruh luas taman dikurang luas kolam. Jadi luas taman itu ditambah A kolam ya. Maaf ya teman-teman, itu salah. Harusnya luas taman ditambah A kolam. Maka luas taman kan tadi 60, A kolam itu 12,56 yang akan menjadi 72,56 meter persegi. Nah, yang ketiga yaitu menyusun rumus luas taman, yaitu luas taman adalah L taman kan, dengan panjang kali lebar. Dengan P, tadi P-nya tuh L ditambah 2. Nah, P-nya L tambah 2 dikali L, yang berarti 72,56 menjadi persamaan kuadrat, yaitu L kuadrat ditambah 2L dikurang 72,56 sama dengan 0. Yang ketiga caranya yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, gunakan rumus kuadrat dengan L sama dengan minus 2 plus minus kuadrat plus minus akar kuadrat 2 dikuadratkan min 4 dikali 1 dikali minus 72,56 dibagi 2 dikali 1. L kuadrat menjadi minus 2, 4 dikali 1 menjadi 4, di ini menjadi 290,24, terus dibagi dengan 2. Nah, minus 2 plus minus diakarkan menjadi 4, 294,24 dibagi 2, terus minus L sama dengan minus 2 plus minus 17,15 sama dengan 2. Karena panjang tidak bisa negatif, maka minus 2 plus minus 17,15 dibagi 2 sama dengan ini menjadi 7,575 meter. Nah, menghitung panjang taman dengan P sama dengan L ditambah 2 sama dengan 7,575 sama dengan 2 sama dengan hasil jadi panjang taman itu 9,575 dan lebar taman itu 7,575. Soal ini mencakup beberapa indikator dari standar proses yang dikeluarkan, diantaranya indikator oleh NCTM. Nah, pemecahan soal ini menurut siswa itu untuk memecahkan masalah tidak hanya melibatkan satu konsep matematika saja, tetapi menggabungkan beberapa konsep seperti geometri, luas persegi, panjang dan lingkaran, dan aljabar seperti persamaan kuadrat. Yang kedua yaitu penalaran dan bukti. Dalam soal ini siswa diharapkan untuk menyusun langkah-langkah yang logis berdasarkan rumus yang sudah diketahui dan membuktikan jawabannya melalui perhitungan yang tepat. Yang ketiga yaitu komunikasi matematik. Nah, siswa juga diminta untuk menyusun jawaban dengan penjelasan yang jelas dan terstruktur yang memfasilitasi pemahaman konsep secara lebih mendalam. Jadi, ini ditekankan oleh indikator NCTM. Alasan soal ini termasuk soal HOTS karena membutuhkan kemampuan untuk satu, analisis, seperti menyusun hubungan antara panjang dan lebar taman yang memiliki keterkaitan. Yang kedua yaitu sintesis, mengintegrasikan rumus luas dan konsep geometri untuk mencari hasil yang diperlukan. Yang ketiga yaitu evaluasi, memecahkan persamaan kuadrat untuk mendapatkan nilai yang tepat. Yang keempat yaitu koneksi matematik, menghubungkan berbagai konsep matematik seperti geometri, aljabar untuk menghasilkan solusi yang komprehensif. Soal ini mengasah kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam konteks yang lebih kompleks, yang merupakan ciri khas dari soal HOTS.
Kemudian soal nomor 3, perhatikan soal ini. Yang dirancang untuk mengukur penalaran matematis dalam konteks kehidupan sehari-hari, soal ini menuntut siswa tidak hanya menghitung, tetapi juga menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan kondisi logis. Soal ini dikatakan bahwa Sinta dan dua temannya berencana memesan makan malam melalui aplikasi online. Mereka tertarik pada dua pilihan menu berikut. Yang pertama ada paket 1, yaitu burger, kentang, dan minuman di toko Burger Mantap seharga 25.000 per paket. Paket yang kedua ada ayam, nasi, dan minuman di toko Ayam Juara seharga 21.000 per paket. Nah, Sinta memiliki 2 kupon promo, namun hanya 1 kupon yang dapat digunakan untuk transaksi, yaitu kupon X. Potongan 40% maksimalnya 24.000 dengan pembelian minimal 75.000 dan kupon Y potongan 30% maksimal belanja itu maksimal potongan itu 18.000 dengan pembelian minimal Rp60.000. Jika Sinta dan kedua temannya ingin memesan menu yang sama untuk semua dan ingin menghemat pengeluaran sebanyak mungkin, maka pilihan terbaik yang sebaiknya mereka ambil adalah A. Membeli paket burger dan menggunakan kupon X. B. Membeli paket burger dan menggunakan kupon Y. C. Membeli paket ayam dan menggunakan kupon X. Dan D. Membeli paket ayam dengan menggunakan kupon Y. Untuk solusi penyelesaiannya, langkah pertama adalah memahami data. Kita punya 2 menu dan 2 kupon dengan syarat yang berbeda. Sinta dan 2 temannya, jadi ada 3 orang. Ingin memesan paket yang sama. Kita hitung dulu total harga masing-masing paket dan apakah kuponnya itu bisa digunakan. Kalau untuk paket pertama yang isinya burger, kentang, minuman, itu berarti dikali 3 seharga 75.000. Berarti kupon mana yang memenuhi, yaitu kupon X, karena pembelian minimal kupon X adalah 75.000 dan total dari makanannya adalah 75.000, jadi memenuhi. Untuk kupon Y, apakah paket 1 ini memenuhi karena pembelian minimalnya adalah 60.000. Kemudian kita cek lagi paket 2. Paket 2 itu paketnya seharga 21.000 dan dikali dengan 3 orang jadinya 63.000. Kita cek manakah kupon yang memenuhi. Apakah kupon X ini memenuhi? Tidak memenuhi karena minimal pembeliannya adalah 75.000, sedangkan total harganya, total yang mau dibeli itu adalah 63.000. Jadi kupon X itu tidak bisa kita gunakan. Nah, sedangkan kupon Y itu bisa kita gunakan karena minimal pembeliannya adalah Rp60.000. Nah, ditanyakan pilihan mana A, B, C, atau D nih yang paling hemat total pengeluarannya. Kita mulai dari opsi pembelian paket burger. Kalau pakai kupon X, diskonnya besar, tapi ada batas maksimal. Hal yang sama juga berlaku untuk kupon Y. Ini menguji kemampuan siswa memahami perhitungan proporsi dan batasan diskon. Nah, pada poin opsi A itu, membeli paket burger dengan menggunakan kupon X. Itu hasil akhirnya harganya itu 51.000. Kemudian opsi B, membeli paket burger dan menggunakan kupon Y, hasil akhirnya yaitu Sinta dan teman-temannya harus membayar 57.000. Kemudian kita hitung paket ayam. Kupon X tidak bisa dipakai karena total belanja di bawah syarat minimum. Tapi kupon Y bisa digunakan, hasilnya lebih hemat dibanding paket burger, bahkan setelah diskon tertinggi. Jadi kesimpulannya adalah Sinta dan teman-temannya membeli paket ayam dengan kupon Y karena paket tersebut memiliki harga yang paling hemat, hanya membayar Rp45.000. Indikator penalaran yang diukur. Soal ini mengukur banyak aspek penalaran matematis dari hasil kuantitatif, kesimpulan logis, sampai penerapan konsep matematika dalam konteks dunia nyata. Berdasarkan teori dari Sumarmo,
Saada dan juga Asmarbani, yaitu ada 5 indikator, yaitu menganalisis hubungan dan kuantitatif, menarik kesimpulan logis dari beberapa pilihan kondisi, menggunakan fakta dan sifat matematika dalam konteks dunia nyata, menyusun dan memeriksa argumen valid, serta memberikan alasan terhadap solusi. Dengan penggunaan indikator pada soalnya, seperti Sinta dan 2 temannya berencana memesan makan malam melalui aplikasi online, itu menunjukkan situasi kontekstual dalam dunia nyata. Kemudian dalam soal juga memberikan 2 pilihan paket, yaitu paket 1 dan kedua. Itu menunjukkan indikator informasi numerik, analisis kuantitatif. Kemudian juga dalam soal memberikan 2 kupon promo, yaitu kupon X dan kupon Y. Dan itu tuh menuntut siswa untuk memilih salah satunya saja, yaitu menunjukkan indikator fakta, aturan, dan batasan secara logis. Kemudian pada soal jika Sinta dan kedua temannya ingin memesan menu yang sama, itu menunjukkan indikator strategi berdasarkan batasan. Dan ingin menghemat pengeluaran sebanyak mungkin, yang mana dari soal itu menunjukkan indikator kesimpulan logis dan argumen yang lebih efisien. Nah, kenapa sih soal tadi itu termasuk HOTS? Soal ini bukan soal biasa, siswa itu tidak cukup menghafal atau menghitung satu langkah saja, tapi mereka itu perlu memahami situasi, mengintegrasikan informasi, menganalisis kondisi, dan memilih solusi mana yang paling efisien. Inilah karakteristik dari soal HOTS, yaitu melibatkan analisis, evaluasi, dan penalaran dalam konteks realistis. Jadi itulah kenapa soal tadi dinamakan ataupun termasuk ke dalam soal yang HOTS. Nah, berdasarkan kajian teori yang sudah kita bahas tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang ada koneksi matematis, komunikasi matematis, dan juga penalaran matematis, serta studi kasusnya, berikut kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu berpikir matematis tingkat tinggi merupakan inti dari pembelajaran matematika yang bermakna. Tidak cukup hanya menguasai prosedur atau rumus, siswa perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga reflektif. Kemampuan ini mencakup lebih dari sekedar menyelesaikan soal, yaitu kemampuan menghubungkan konsep disebut dengan koneksi, mengkomunikasikan ide atau komunikasi, dan memberikan alasan yang logis yang kita sebut dengan penalaran secara terpadu. Mengapa ini penting? Karena kehidupan nyata menuntut kita untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan berpikir logis dalam berbagai situasi yang kompleks dan juga tak terduga. Oleh karena itu, pembelajaran matematika harus mengarah pada pendekatan aktif dan juga kreatif, seperti problem-based learning, inquiry, dan pembelajaran kooperatif, di mana siswa menjadi subjek aktif dalam menemukan dan membangun pengetahuan. Akhirnya, peran guru itu sangat penting. Pendidik harus memahami dan menerapkan teori pengembangan berpikir tingkat tinggi dalam praktik pembelajaran sehari-hari agar siswa itu siap menghadapi tantangan di abad ke-21 ini.